Salam sejahtera, salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Hotmarolop Sihotang, guru SD swasta Santa Melania. Saya calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dengan fasilitator Bapak Tony Ria, pengajar praktik Bapak Jubair Ahmad. Pada kesempatan ini saya membuat video demonstrasi kontekstual modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Untuk mewujudkan prakarsa perubahan melalui visi guru, perlu dibuat suatu pendekatan, yaitu pendekatan inquiry apresiatif. Menurut Cooper dan Whitney, inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya. Adapun tujuan pendekatan inquiry apresiatif digunakan dalam membuat prakarsa perubahan dalam mewujudkan visi adalah untuk mengidentifikasi hal baik yang sudah ada di sekolah dan mencari cara agar hal baik itu dipertahankan, serta memunculkan strategi untuk mewujudkan prakarsa perubahan ke arah yang lebih baik untuk mencapai impian sesuai profil pelajar Pancasila. Adapun visi saya sebagai guru penggerak adalah mewujudkan murid yang berkarakter atau berakhlak mulia, cerdas dan kreatif sesuai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang mau saya kembangkan yaitu dimensi bernalar kritis, elemen refleksi pemikiran dan proses berpikir, dan subelemennya merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Untuk menemukan prakarsa perubahan terhadap visi tersebut, saya menggunakan model ATAP, yaitu A. Aset atau awal, yaitu kemampuan murid untuk menerima pembelajaran adalah awal yang baik untuk murid dalam bernalar kritis, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Bagian kedua adalah T, yaitu tantangan. Pernyataan permasalahan, yaitu pada umumnya, murid mampu menerima pembelajaran yang diberikan guru tanpa ada kemampuan murid bernalar kritis, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Maka saya ubah menjadi pernyataan tantangan, yaitu melibatkan murid untuk aktif dalam proses pembelajaran dengan memberi peluang kepada murid bernalar kritis, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Selanjutnya bagian yang ketiga yaitu A, aksi, yaitu menggunakan media pembelajaran berbasis permainan sehingga anak merasa gembira untuk mampu bernalar kritis, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Selanjutnya bagian yang keempat dari model ATAP yaitu P, pembelajaran, yaitu anak diharapkan menjadi pribadi yang bernalar kritis, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Maka dari model ATAP yang saya gunakan, saya mengidentifikasi dan menemukan prakarsa perubahan yang hendak saya wujudkan, yaitu mengembangkan pembelajaran yang berpihak kepada murid untuk meningkatkan bernalar kritis murid. Setelah menemukan prakarsa perubahan, saya menuangkan rencana pelaksanaannya dalam model Bakca. Model Bakca yang pertama untuk mewujudkan prakarsa perubahan tersebut yaitu buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang berpihak kepada murid untuk meningkatkan bernalar kritis murid? Daftar tindakan penyelidikan yaitu pertama, mengajak kepala sekolah atau rekan guru bertukar pikiran
terkait pentingnya mengembangkan pembelajaran yang berpihak kepada murid untuk meningkatkan bernalar kritis murid. Yang kedua, membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan pembelajaran yang berpihak kepada murid untuk meningkatkan bernalar kritis murid. Yang ketiga, melakukan refleksi diri dan dapat juga meminta umpan balik terhadap situasi pembelajaran saat ini sehingga memiliki acuan untuk mengembangkan pembelajaran yang berpihak kepada murid untuk meningkatkan bernalar kritis murid. Bagja bagian kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, pertama, berapa banyak guru yang telah melakukan pembelajaran yang meningkatkan nalar kritis murid? Kedua, bagaimana metode atau strategi yang dilaksanakan di kelas? Yang ketiga, aktivitas apa saja yang menunjukkan pembelajaran meningkatkan nalar kritis murid? Yang keempat, situasi bagaimana yang menunjukkan pembelajaran meningkatkan nalar kritis murid? Yang kelima, keterampilan apa yang bisa menunjang pembelajaran yang meningkatkan nalar kritis murid? Selanjutnya, daftar tindakan atau penyelidikannya. Pertama, menggali informasi pada guru yang pernah melakukan pembelajaran yang meningkatkan nalar kritis murid. Dan yang kedua, menggali informasi dari berbagai sumber tentang pembelajaran yang meningkatkan nalar kritis murid. Bagian bagja yang ketiga yaitu gali mimpi. Pertanyaannya, pertama, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan jika pembelajaran yang meningkatkan nalar kritis murid telah berjalan baik? Yang kedua, apa hal-hal baru yang dapat dilakukan setelah melakukan pembelajaran meningkatkan nalar kritis murid? Yang ketiga, sumber daya apa saja yang akan tersedia untuk melakukan pembelajaran yang meningkatkan nalar kritis murid? Selanjutnya, daftar tindakan penyelidikan. Yang pertama, memberi kesempatan bagi peserta didik untuk menarasikan ide pokok atau gagasan dirinya pada kegiatan pembelajaran meningkatkan nalar kritis murid. Melibatkan secara aktif dalam kegiatan diskusi dan kegiatan presentasi pada pembelajaran meningkatkan nalar kritis murid. Bagian yang keempat dari model bagja yaitu jabarkan rencana. Pertanyaannya, pertama, apa langkah sederhana yang dapat dilakukan dalam pembelajaran meningkatkan nalar kritis murid? Yang kedua, berapa lama target untuk melaksanakan pembelajaran meningkatkan nalar kritis murid? Yang ketiga, bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan pembelajaran meningkatkan nalar kritis murid? Yang keempat, bagaimana cara untuk saling memotivasi pembelajaran meningkatkan nalar kritis murid? Selanjutnya, daftar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, membuat capaian pembelajaran meningkatkan nalar kritis murid setiap minggu ataupun per bulan. Yang kedua, membuat daftar nama murid yang mengalami peningkatan daya nalar kritis setiap minggu ataupun per bulan. Yang ketiga, meminta pemimpin atau rekan sejawat saling memotivasi dan memberi umpan balik pelaksanaan pembelajaran meningkatkan nalar kritis murid. Selanjutnya, bagja bagian kelima yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, pertama, siapa yang dilibatkan dalam mewujudkan pembelajaran meningkatkan nalar kritis murid? Yang kedua, apa saja peran pimpinan, guru, dan murid dalam pembelajaran meningkatkan nalar kritis murid? Yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar pembelajaran senantiasa meningkatkan nalar kritis murid? Selanjutnya, daftar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama,
menyusun kelompok kerja dan deskripsi tugas setiap anggota tentang siapa dan di kelas mana dilaksanakan. Yang kedua, menyusun jadwal pelaksanaan tugas dan batas waktu penyelesaian tugas-tugas. Yang ketiga, membuat pengingat di kelas atau di ruang guru untuk melakukan pembelajaran meningkatkan nalar kritis murid. Demikian video yang dapat saya buat untuk membuat demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam bahagia, salam guru penggerak. Horas.